Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai icon dan fungsi pada Microsoft Office Word. Sebelumnya, buka terlebih dahulu Microsoft Office Word. Pada bagian Quick Access Toolbar, icon ini berada di pojok kiri atas yang meliputi Save untuk menyimpan hasil kerja. Kemudian ada Open untuk membuka dokumen hasil kerja. Indo atau Redo berfungsi untuk mengembalikan atau memajukan tampilan hasil kerja dan lainnya. Title bar ada di bagian tengah atas dalam tampilan lembar kerja Word dan biasanya memperlihatkan nama dokumen yang dikerjakan. Page status ada di bagian paling bawah dalam tampilan lembar kerja Word. Bagian ini berfungsi untuk memperlihatkan halaman, jumlah kata, hingga penggunaan bahasa. Kemudian pada tab menu, tepat di bawah title bar ada tab menu yang berisi berbagai menu yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Kemudian ribbon tool, kumpulan icon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah-perintah spesifik tertentu. Kemudian ada scroll bar. Scroll bar ini di bagian kiri dan bawah ada sebuah tombol yang bisa digunakan untuk menggeser tampilan secara horizontal dan vertikal, sehingga Anda bisa melihat seluruh hasil kerja. Kemudian pada zoom menu, seperti namanya, menu yang ada di bagian kiri bawah ini memiliki fungsi untuk melakukan zooming alias memperbesar sekaligus memperkecil tampilan hasil kerja Word. Kemudian ada dalam Windows menu terletak di bagian pojok kanan atas yang memuat minimize, maximize, dan close. Seperti namanya, minimize berfungsi untuk menarik tampilan Word ke latar belakang. Lalu maximize untuk mengembalikan atau mengubah ukuran tampilan Word, dan close untuk menutup. Fungsi-fungsi menu icon pada tab menu Microsoft Word. Yang pertama adalah file. Dalam kelompok menu file terdapat banyak sekali perintah pengetikan dokumen. Save untuk menyimpan hasil lembar kerja. Save as untuk menyimpan hasil lembar kerja sesuai yang diinginkan. Open untuk membuka file dokumen yang sebelumnya sudah disimpan di komputer atau media lain. Close untuk menutup dokumen yang telah dibuka atau dibaca. Info memuat rincian informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Kemudian Resend untuk memperlihatkan daftar dokumen yang baru saja dibuka atau sedang diedit. New untuk membuka lembar kerja baru pada aplikasi Word. Print untuk mencetak dokumen yang sudah dibuat. Save and Send untuk menyimpan dokumen kemudian mengirimkannya ke email atau diunggah langsung ke blog. Help untuk merupakan menu bantuan jika menemui masalah saat menggunakan Word. Option berisi aneka menu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen atau lembar kerja. Kemudian yang terakhir, di sini ada Exit untuk menutup sekaligus keluar dari aplikasi Word. Kemudian yang kedua ada Home. Pada tab menu Home ada 5 bagian menu yang memuat bagian ribbon tool. Yang pertama, clipboard, yaitu pengelompokan icon yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen dalam sebuah dokumen. Di dalam menu clipboard ini ada paste untuk menempelkan teks atau objek baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Kemudian ada copy untuk menyalin atau mengcopy teks atau objek. Kemudian cut untuk memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Format painter untuk meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Font berfungsi mengubah dan menyesuaikan tampilan font. Di sini ada font memilih jenis dan gaya huruf. Kemudian font size untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada lembar kerja. Grow font untuk menambah atau memperbesar ukuran font. Kemudian di sini ada shrink font untuk mengurangi atau mengecilkan ukuran font. Change case untuk mengubah teks yang dipilih menjadi huruf kapital. Kemudian clear. Kemudian di sini ada clear formatting untuk menghapus seluruh format pengaturan pada tampilan teks.
Kemudian bagian bawah di sini ada bold untuk memberikan efek tebal pada teks. Italic untuk memberikan efek miring pada teks. Underline untuk memberikan efek garis bawah pada teks. Strike through untuk memberikan efek coretan pada teks. Subscript membuat format pangkat di bawah pada teks. Superscript untuk membuat format pangkat di atas pada teks. Text effect untuk memberikan beberapa efek pada teks. Text highlight effect untuk menampilkan semacam efek stabilo pada teks. Font color untuk mengubah warna teks. Kemudian di sebelahnya di sini ada paragraf berisi icon yang mengatur sekaligus menyesuaikan format paragraf sebuah dokumen. Dalam paragraf terdapat bullet untuk menampilkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Kemudian ada numbering untuk menampilkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Kemudian ada decrease indent untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Nah, ini decrease indent. Kemudian increase indent untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Kemudian di sini ada alignment left untuk membuat teks menjadi rata kiri, alignment center untuk membuat teks menjadi rata tengah, alignment right untuk membuat teks menjadi rata kanan, justif untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Line and paragraph mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antar baris pada dokumen. Kemudian ada shading untuk mengubah warna di bagian latar belakang teks. Kemudian ada border untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks. Kemudian pada bagian style berisi sekelompok icon yang berfungsi sebagai text formatting supaya bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan tanpa perlu mengatur terlebih dahulu. Kemudian editing berisi sekelompok icon yang berfungsi untuk melakukan editing pada dokumen yang dikerjakan. Ada find mencari untuk menemukan kata-kata tertentu pada dokumen. Kemudian di bawah find ada replace untuk mengganti kata-kata tertentu pada dokumen secara sekaligus. Kemudian select untuk memilih sekaligus memblok teks pada dokumen. Kemudian pada bagian insert berfungsi untuk memasukkan objek ke dalam lembar kerja Word atau dokumen. Dalam insert ini ada page berisi icon yang berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada lembar kerja. Kemudian cover page untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen, blank page untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen, page break untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Kemudian di sebelah page ada table. Seperti namanya, icon ini berfungsi untuk memasukkan tabel pada lembar kerja. Anda bisa memilih ada beberapa kolom dan baris yang dibutuhkan. Kemudian di sebelah tabel ada illustration, sekelompok icon yang berfungsi untuk memasukkan gambar, chart, clip art, atau tabel, dan lain-lain ke dokumen. Dalam illustration ini terdapat icon pictures, yaitu untuk memasukkan gambar dari media penyimpanan ke lembar kerja, kemudian clip art untuk memasukkan clip art yang sudah disediakan oleh sistem Windows ke dokumen, shape untuk membuat berbagai bentuk sederhana seperti lingkaran, persegi, elips, dan lain-lain. Kemudian ada smart art untuk membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen. Kemudian ada chart membuat grafik dengan aneka bentuk sesuai kebutuhan dan data. Kemudian di sebelah kanan illustration terdapat links, sekelompok icon yang berfungsi menghubungkan ketautan alias link atau dokumen hingga objek lainnya. Pada bagian links ini terdapat hyperlinks memasukkan sebuah tautan, link atau URL web tertentu ke dalam teks atau objek di dalam dokumen. Kemudian bawahnya ada bookmark untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lain. Kemudian ada cross reference untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek yang masih ada di dalam dokumen yang sama. Di sebelah kanannya links ada header dan footer, sekelompok icon yang berfungsi menyesuaikan pengaturan pada bagian atas dan bawah dokumen. Header berfungsi untuk menambahkan header pada bagian atas setiap halaman dokumen. Kemudian
Footer untuk menambahkan footer pada bagian bawah setiap halaman dokumen. Kemudian ada page number untuk menyisipkan nomor pada setiap halaman dokumen. Kemudian pada bagian teks, sekelompok icon yang berfungsi membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Dalam teks ini terdapat text box untuk menambahkan kotak kosong yang berisi teks pada dokumen, quick path parts untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word, kemudian ada word art untuk memberikan jumlah efek keren pada teks tertentu di dokumen. Kemudian ada signature line untuk menambah tempat kosong yang bisa digunakan untuk tanda tangan, date and time untuk menambahkan tanggal ke dalam dokumen, kemudian ada objek untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Kemudian di sini ada simbol, sekelompok icon yang berfungsi menyisipkan berbagai simbol umum, equation untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke dalam lembar kerja. Kemudian simbol untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Selanjutnya, di sini ada page layout. Tampilan menu page layout, Anda bisa menemukan berbagai ribbon group yang berfungsi mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan tampilan hasil lembar kerja Word. Pada page layout ini terdapat themes, sekelompok icon yang berfungsi menyesuaikan tema dengan tampilan halaman lembar kerja. Kemudian color untuk menentukan warna dari tema halaman lembar kerja. Kemudian ada font untuk memilih jenis font yang akan digunakan pada lembar kerja Word. Kemudian ada efek untuk mengatur efek yang akan berdampak pada objek di dalam dokumen. Kemudian dalam page setup, sekelompok icon yang berguna untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja. Pada page setup ini terdapat margin yang untuk menyesuaikan batas pinggir lembar kerja. Kemudian orientation untuk menentukan apakah dokumen berbentuk horizontal ataukah vertikal. Kemudian size untuk menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Kolom untuk menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Kemudian di sini ada bricks untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Kemudian line number untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Kemudian di bawahnya ada di sampingnya ada page background, sekelompok icon yang berfungsi mengatur aneka efek pada lembar kerja. Watermark untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Page color untuk memberikan warna lembar kerja. Page border untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Kemudian pada paragraf, sekelompok icon yang berfungsi menyesuaikan pengaturan tampilan format paragraf dokumen. Pada paragraf ini terdapat indent untuk menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir halaman dokumen. Kemudian spacing untuk menentukan jarak antar paragraf teks dalam dokumen. Kemudian ada range, sekelompok icon yang berguna untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Position untuk memilih sekaligus menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Wrap text untuk mengatur posisi dari objek dalam sebuah paragraf. Bring forward untuk meletakkan suatu objek di depan objek lainnya pada lembar kerja. Send backward untuk meletakkan suatu objek di belakang objek lainnya pada lembar kerja. Selection pane untuk menampilkan navigasi objek. Alik untuk menentukan perataan dari suatu objek. Group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu. Kemudian rotate untuk memutar posisi suatu objek. Kemudian pada bagian reference, tampilan menu reference juga mengandung beberapa ribbon group yang memiliki fungsi masing-masing, seperti misalnya untuk mengatur footnote, table of content, insert caption, hingga index dan lainnya. Pada bagian Malins, tampilan menu Malins sebagai sebuah perangkat lunak pengolah kata, Anda juga bisa mengerjakan surat yang secara otomatis langsung dalam jumlah banyak. Untuk itulah digunakan tab menu Malins ini. Ada beberapa fitur dalam penulisan surat massal seperti main Malins memungkinkan Anda menulis suatu surat yang berisi sama tapi penerimanya berbeda-beda. Dalam Malins, Anda juga bisa mengatur tampilan amplop dan label yang mempermudah pekerjaan.
Kemudian pada bagian review, tampilan menu review berfungsi untuk melakukan review dari lembar kerja yang sudah terisi, mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa hingga perhitungan jumlah kata bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada view. Tampilan menu view, toolbar view ini berfungsi sebagai pengaturan tampilan lembar kerja. Misalkan saja Anda ingin melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih hingga menambahkan ruler atau navigasi halaman. Semua tersedia di view. Beberapa tools yang ada seperti dokumen view dan zooming sampai tampilan jendela pada Word. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.